Kisah lucu sang sufi cerdik. Dialah sang pujangga jenaka yang terkenal dengan kecerdasan dan kepiawaiannya. Kisah-kisahnya selalu mengundang tawa dan penuh dengan pelajaran hidup. Pada kisah episode ke-7 ini, marilah kita simak bersama kisah Abu Nawas dan manusia bertelur. Berikut adalah kisah selengkapnya. Selamat mendengarkan. Pada suatu hari yang cerah, Raja Harun Ar-Rasyid tengah duduk termenung di singgasananya. Tidak seperti biasanya, Raja tampak murung hari ini. Dari cara duduknya, Baginda Raja sepertinya sedang didera rasa bosan. Kebosanan itu bukanlah tanpa sebab, mengingat Raja sudah lama sekali tak berjumpa dengan Abu Nawas. Biasanya Abu Nawas menjadi teman berdiskusi, juga bertukar pikiran dengan Baginda Raja. Meskipun beberapa kali Abu Nawas juga tak segan mengerjai Raja. Apalagi suasana kerajaan yang sepi membuat Raja tidak betah jika harus terus berada di istana. Mungkin yang dibutuhkan Raja saat ini adalah berjalan-jalan, menikmati negeri yang dipimpinnya. Selang beberapa lama kemudian, Raja memikirkan cara untuk mengusir rasa bosan itu dengan berendam air panas bersama para pengawal. Saat itu juga, Raja bersama sejumlah pengawal menaiki kuda untuk menuju ke tempat pemandian air panas di atas bukit. Raja kemudian menginap untuk beberapa hari di tempat peristirahatan khusus yang telah dipersiapkan oleh kerajaan. Seusai berendam dengan beberapa pengawal, Raja kemudian terfikir untuk mengundang Abu Nawas ke tempat ini. Baginda Raja merasa perlu mengajak Abu Nawas untuk bergabung bersamanya. Sepertinya Raja memiliki rencana tersembunyi yang sedang dipikirkan untuk Abu Nawas. Dalam hatinya ada sesuatu yang sedang dipersiapkan Baginda untuk memberi undangan yang bermakna bagi Abu Nawas. Sang Raja ingin mengerjai Abu Nawas lagi. Abu Nawas sudah seringkali membuat Baginda kesal. Mungkin sembari melepaskan kebosanan, Raja rindu menguji kecerdikan dari Abu Nawas. Selanjutnya, dikumpulkanlah sejumlah pengawal dan terjadilah dialog antara Raja dan pengawal. "Wahai pengawal, aku memiliki cara yang bagus untuk mengerjai Abu Nawas," ucap Baginda Raja. "Benarkah itu, Baginda?" tanya salah seorang pengawal. "Tentu. Aku perintahkan 4 orang di antara kalian agar besok datang pagi-pagi ke kolam air panas ini. Siapkanlah 5 telur ayam untuk besok," kata Raja. Raja tidak menceritakan secara detail kepada pengawalnya. Baginda merasa perlu menyimpan rencana tersebut sampai besok. Para pengawal pun mendengarkan perintah Raja. Meskipun para pengawal sebenarnya masih bingung dengan rencana yang dimaksud, terutama menguak hubungan antara telur ayam dan mengerjai Abu Nawas. Raja tidak sedikit pun menceritakan langkah dari rencana untuk mengerjai Abu Nawas. Namun apapun itu, tidak ada yang berani membantah perintah dari Raja. Para pengawal pun mematuhi semua perintah dari Raja. Mereka segera mencari telur ayam yang dimaksud, serta memilih 4 orang di antara mereka untuk besok pagi.
Kemudian raja juga menyuruh pengawalnya untuk mengabarkan hal ini kepada Abu Nawas. Pengawal kemudian mendatangi Abu Nawas dan memberikan informasi kalau Abu Nawas dipanggil Baginda Raja untuk datang ke kolam pemandian air panas di atas bukit pada pagi hari. Sekarang saatnya raja menjalankan rencana selanjutnya. Sembari berendam, raja kemudian mengambil 5 telur ayam yang telah disiapkan dan membagikannya kepada 4 pengawal tersebut. Setiap pengawal menyimpan 1 buah telur ayam. Raja segera meminta pengawalnya untuk menyembunyikan telur-telur itu sebelum Abu Nawas datang. Dalam hatinya, raja meminta pengawal datang pagi-pagi sekali agar dirinya sempat membagi telur ayam itu sebelum Abu Nawas datang. Para pengawal masih benar-benar bingung. Sebenarnya apa fungsi telur ayam itu dan mengapa harus disembunyikan? Namun sebagai prajurit yang patuh, mereka semuanya tidak berani membantah dan menuruti semua yang dikatakan oleh raja. Beberapa saat kemudian, datanglah Abu Nawas menemui raja dan pengawalnya di kolam. "Wahai tuanku, hamba menghadap," kata Abu Nawas. "Silakan Abu Nawas, bergabunglah bersama kami," ucap raja. Sekarang raja, Abu Nawas dan para pengawalnya tengah berendam. Dalam aktivitasnya itu, raja kemudian mengajukan ide permainan yang bisa dilakukan sembari berendam. Raja pun berkata, "Wahai semuanya, kita akan bermain sesuatu. Jika ada yang kalah, maka akan dihukum." Sontak, hal itu memancing kecurigaan semua orang, terutama Abu Nawas. Ia berpikir mungkinkah raja sedang merencanakan sesuatu ketika memanggilnya ke kolam ini. Kiranya begitu perasaan Abu Nawas. Abu Nawas yang saat ini mau tidak mau harus mengikuti alur yang telah ditetapkan oleh Baginda Raja. Abu Nawas tetap tenang, sembari berwaspada dengan semua kemungkinan yang ada. Raja pun menyambung perkataannya, "Wahai semua, kita akan melakukan permainan manusia bertelur. Jadi bayangkan manusia itu bisa bertelur. Barang siapa yang menyelam kemudian muncul dengan telurnya, maka dia akan selamat. Sebaliknya, siapapun yang menyelam dan tidak membawa telurnya saat muncul ke permukaan akan dihukum." Jelas raja, sungguh mengejutkan. Setidaknya sampai saat ini Abu Nawas sudah mengerti maksud raja yang terlihat akan mengerjainya. Abu Nawas pun berpikir keras untuk memikirkan solusi atas masalah ini. Terlihat jelas kalau semua orang tahu bahwa manusia tidak bisa bertelur. Lalu bagaimana caranya Abu Nawas mendapatkan telur itu? Di tengah permainan yang akan segera dimulai, raja merasa sedikit jumawa melihat Abu Nawas yang tampak gusar berpikir. Abu Nawas tampaknya sudah mengetahui jelas jika telur-telur itu sudah dipersiapkan sebelumnya. Raja sepertinya sangat yakin kalau Abu Nawas tidak akan lolos dari jebakannya kali ini. Dalam waktu yang singkat, permainan itu kemudian segera dimulai. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Raja dan para pengawal mulai menyelam ke bawah. Dari balik saku celananya, telur-telur ayam itu sudah dipersiapkan sebelumnya, kemudian dikeluarkan. Satu demi satu pengawal sudah memegang telur ayam dalam genggaman. Lalu, apa yang akan dilakukan Abu Nawas? Sungguh mengejutkan. Abu Nawas malah beranjak dari kolam dan kemudian berkokok layaknya ayam. Raja dan para pengawal segera naik ke permukaan.
dan melihat Abu Nawas tepat di pinggir kolam sudah tidak berendam. Di sanalah Abu Nawas agak membungsungkan dadanya seperti ayam yang berkokok. Melihat itu, raja benar-benar menjadi heran dengan maksud Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, mana telurmu? Jika engkau tidak punya telur, maka aku akan menghukummu," kata raja. "Wahai raja, aku memang tidak bisa bertelur, apalagi di bawah air. Setauku hanya ayam betina yang bisa bertelur. Inilah aku Baginda, ayam jantan yang gagah dan bisa berkokok," imbuh Abu Nawas. Jawaban Abu Nawas itu membuat raja menjadi malu. Bagaimana mungkin raja dan para pengawal disamakan seperti ayam betina? Namun lagi dan lagi, penjelasan Abu Nawas itu memang benar dan masuk akal, karena hanya ayam betina yang bisa bertelur. Pada akhirnya raja pun kembali gagal mengerjai Abu Nawas dan tidak jadi menghukumnya. Lalu hikmah apa yang dapat kita pelajari dari kisah di atas? Hikmahnya adalah agar kita tidak boleh mudah terjebak dengan angan-angan yang tidak masuk akal. Keinginan untuk memperoleh sesuatu memang diperlukan, namun juga perlu diikuti dengan sikap yang selektif agar dapat meraih tujuan yang realistis untuk dicapai di depan kita. Demikianlah kisah Abu Nawas dan manusia bertelur. Sampai jumpa di episode selanjutnya.